Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa dihidupkan kameranya semuanya? Oh, ada yang di kos ya. Monggo dihidupkan kameranya. Ada yang belum masuk? Baik, sambil menunggu yang lain, kita buka ya. Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, selamat datang di kelas tutorial. Pertemuan keberapa ini? 2 ya? Jadi hari ini kita akan banyak-banyak diskusi, tapi cuman sebentar aja. Nanti kita lanjut ke kuis. Kuisnya akan saya kirim ke Mas Gilang ya. Nanti mohon via Google Doc. Jadi teman-teman harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita ke kuis, saya akan jelaskan sedikit banyak tentang kelas tutorial pada pagi hari ini. Nah, jadi gini teman-teman. Saya bisa dimulai ya? Bisa, Pak, bisa. Ya. Oke. Oh ya, kenalkan bagi yang belum pernah lihat saya atau teman-teman di luar kota Jogja, saya Ade, dosen komunikasi. Mungkin di video pembelajaran udah banyak ya, tapi kenapa saya pakai masker? Karena saya di kampus. Nah, untuk cari wifi yang kenceng. Jadi biar nggak ada yang itu. Itu juga saya juga berat hati dengan menggunakan Zoom sekarang ini karena saya memikirkan teman-teman nanti kuotanya gimana gitu. Nah, teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi dan gunanya komunikasi di masyarakat. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau kita sedang melakukan jenis komunikasi yang paling buruk, yaitu melalui media digital. Karena adanya media digital ini, kita nggak bisa tatap muka karena pandemi. Nah, penggunaan media digital ini dikatakan sangat buruk, kenapa? Karena bersifat satu arah. Jadi komunikasi itu jenisnya itu memang ada komunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan massa, dan dengan publik. Interpersonal, antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Jadi ada 5 jenisnya. Interpersonal, intrapersonal, publik, kelompok, massa. Nah, jenisnya itu. Apa yang membedakan jenis dari perbedaan itu adalah tingkatannya, dari dengan diri sendiri, dengan orang lain yang sifatnya satu orang, jadi kita komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Komunikasi massa itu pembawa berita, reporter, nah itu komunikasi massa. Publik itu saya berkomunikasi dengan tidak hanya kelas tutorial ini, tapi banyak kelas, gitu ya. Ada dari radiologi, dari gizi, dari segala macam, ada. Kemudian kalau komunikasi kelompok, itu kita. Nah, buruknya adalah dengan media, Zoom. Karena tadi sifatnya satu arah, jadi feedback-nya teman-teman itu tidak bisa saya baca. Bahkan air mukanya teman-teman itu, ketika tidak menyalakan kamera Zoom saja, itu tidak bisa saya baca. Jadi, saya seperti ngomong sendiri. Nah, kenapa dikatakan buruk?
Karena tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena ada jarak. Gitu ya. Jaraknya ada pada medianya. Jadi ada banyak tembok besar yang menghalangi interaksi saya dengan kalian. Pentingnya apa? Kita mengetahui hal ini. Pentingnya adalah ketika teman-teman besok menjadi radiografer handal dan harus menjelaskan hasil ronsen ke pasiennya teman-teman, teman-teman harus bisa memilih kata, kalimat, bahkan view yang tepat gitu loh. Tidak jarang ketika teman-teman presentasi tugas pun ini menjadi masalah yang sangat besar. Kenapa masalah? Sebab teman-teman dihalangi dengan media. Dalam hal ini Zoom. Nah, tentunya apa yang bisa kita lakukan tidak lantas mengutuk apa yang sedang terjadi hari ini. Wah, kita dengan media, saya nggak bisa kenal kampus, nggak bisa ke kampus. Yang kalian bisa lakukan kali ini adalah mempelajari media tersebut dan mencari cara paling efektif menggunakan media tersebut untuk dapat berkomunikasi. Nah, karena materi ini adalah implementasi komunikasi dalam masyarakat, teman-teman harus menyadari bahwa tidak semua masyarakat familiar dengan Zoom. Gitu ya. Tidak semua masyarakat familiar dengan YouTube. Nah, harapan saya dengan teman-teman mempelajari media yang sekarang digunakan di masa pandemi, teman-teman bisa berkomunikasi secara efektif. Contoh saya menggunakan YouTube daripada Zoom. Kenapa? Karena saya pikir kuotanya lebih nyedot, lebih besar ke Zoom-nya daripada ke YouTube. Di YouTube bisa diulang, diputar berkali-kali gitu ya. Nah itu yang saya gunakan itu. Oleh karenanya teman-teman ketika menggunakan media yang tepat, maka komunikasinya juga akan menjadi tepat. Gitu. Itu sih. Jadi di kelas tutorial ini implementasi komunikasi dalam masyarakat sekarang sudah berubah. Gitu ya. Kalau kalian nanti lulus dari program studi radiologi dan ingin jadi radiografer, teman-teman mulailah dengan mempelajari media-media yang teman-teman gunakan sebagai komunikasi. Mulai dari status WhatsApp teman-teman. Di sini ada nggak yang menghidden akun WhatsApp-nya dari dosen? Ada nggak? Jadi statusnya tidak bisa dibaca dosen-dosen radiologi, termasuk saya gitu. Ada nggak? Kalau ada, itu adalah langkah yang tepat. Karena biasanya dosen akan kepo gitu ya. Nah, mulai dari situ teman-teman. Jadi tidak semua cara kalian berkomunikasi di tengah masyarakat itu kalian umbar. Kalian patah hati, kalian umbar. Kalian habis makan, kalian umbar. Kalian ke mall, habis umbar. Iya kalau viral, kalau enggak, malah jadi masalah. Gitu ya. Itu sih. Jadi kalau orang komunikasi bilang, media itu seperti senjata makan tuan. Kenapa senjata makan tuan? Apa yang kita posting itu kan jejak, walaupun sudah terhapus ya. Kita ada rekam jejaknya. Nah, ketika ada rekam jejaknya, muncullah video 19 detik kemarin. Gitu ya. Nah, bagi yang cowok-cowok saya yakin mereka seekernya tapi bukan anak Unisa. Jadi mereka mencari apa sih 19 detik itu gitu kan yang sedang viral. Nah, sekarang muncul hashtag Indonesia terserah kembali di Twitter. Nah, semua yang kalian komunikasikan di media sosial manapun, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, status WhatsApp, itu semuanya terekam. Mau dihapus, mau enggak. Bahayanya adalah ketika nanti teman-teman ingin beasiswa, mengajukan beasiswa, ingin mencari pekerjaan, tidak jarang ada bagian HRD atau bagian yang menerima karyawan gitu, itu melihat itu media sosial teman-teman. Ini anak ngapain aja sih di media sosialnya? Gitu. Jadi mulailah melihat kembali status yang kalian sematkan di media sosial masing-masing gitu ya. Pertama, kalau mau hidden dari dosen di satu WhatsApp silakan. Kedua, tolong kalian lihat lagi status Facebook atau Instagram kalian pada masa SMP atau SMA. Pasti kalian akan merasa sedih dan miris. Kenapa? Karena kok bisa saya bisa berkata seperti ini gitu kan di status. Gitu.
kamu jahat Agus atau kamu jahat Milia atau apa gitu. Nah, itu harus kalian kembali lihat. Karena dalam proses implementasi komunikasi dalam masyarakat perlu kedewasaan. Kedewasaan itu adalah tidak mengumbar setiap apapun yang terjadi di hidup kita. Karena hidup kita bukan konsumsi publik. Hidup kita adalah hak kita sendiri. Dan dalam berkomunikasi di media sosial, apapun itu teman-teman harus bisa menseleksi secara urgen, mana yang bisa dikonsumsi secara publik, mana yang untuk saya sendiri, gitu ya. Tidak jarang ketika teman-teman sedang bahagia, sedang falling in love, gitu, karena kalian tertarik dengan lawan jenis, itu kalian umbar di media sosial. Begitu putus, kalian umbar lagi di media sosial. Gitu. Begitu sudah dapat pacar yang baru, umbar di media sosial. Nah, apa bedanya kalian dengan Mas Lutfi ya, gitu. Jadi semuanya diumbar. Nah, harapan saya untuk radiologi 2020, bijaklah bermedia, utamanya mengimplementasikan dalam tanda kutip proses pendewasaan penggunaan media sosial di masyarakat. Sebab, sebagai mahasiswa yang agent of change, itu mutlak hukumnya untuk menjadi role play di masyarakat, ya kan? Jadi kalian agen perubahan di masyarakat. Bagaimana seorang agen perubahan itu membawa dampak yang besar di masyarakat. Contoh kalian mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pentingnya keilmuan radiologi untuk masyarakat. Terus kalian mengedukasinya lewat apa sih gunanya radiologi gitu. Apakah bisa men-screening penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi gitu. Misalkan nih, amit-amit ya, ada anak yang dia sedang aktif-aktifnya, kemudian dia makan uang, logam, masuk ke mulutnya tidak sengaja. Nah, itu kan orang tuanya akan panik, lalu kalau ada yang paham medis, pasti dia akan mencoba untuk tahu kan, itu uang logam masuknya kemana gitu kan, agar nanti dilakukan tindakan operasi. Begitu juga ketika korban kecelakaan, ada fraktur atau patah tulang, teman-teman juga harus bisa menjelaskan di media sosial bahwa pentingnya itu. Nah, itu teman-teman untuk materi kali ini saya tekankan dengan teman-teman bahwa bermedia itu butuh kedewasaan gitu loh. Tidak asal comot status orang terus kalian jadikan status pribadi, tidak. Ingat, media sosial juga sebagai ruang berekspresi tapi juga dapat memanjarakan kalian karena status kalian yang dianggap meresahkan masyarakat. Ada undang-undang ITE sekarang. Nah, perlu diketahui bahwa data terakhir yang saya dapat dari tim diskusi saya dengan salah satu mahasiswa teknologi informasi yang juga dia punya dosen yang bekerja di Polri, dia bilang bahwa semua status yang sudah terhapus, semua chat pribadi yang sudah terhapus bisa dikembalikan lagi ketika itu kepentingannya untuk penyelidikan. Artinya berhati-hatilah menggunakan media sosial dimanapun teman-teman berada. Bahkan kalian mencari konten-konten yang berbau pornografi, pornoaksi pun akan terlihat seperti itu. Nah, so be careful about that, gitu ya. Jadi sebagai calon radiografer, kalian kuliah mau 3 tahun atau 4 tahun, itu monggo, tapi biasanya 3 tahun untuk D3 kan. Nah, setelah kalian kerja, tolong track record media sosial itu dipertimbangkan. Ketika nantinya ada penerimaan PNS atau ada penerimaan itu, teman-teman bebas dari penggunaan media sosial yang bermasalah. Sebagai wujud implementasi komunikasi kalian kepada masyarakat oleh untuk teman-teman sendiri. Oke, itu materinya. Sekarang kita diskusi. Silakan yang mau tanya, dihidupkan mikrofonnya, terus kita diskusi sebentar, habis itu nanti udah. Kuliah jangan lama-lama, 30 menit aja. Monggo yang mau diskusi. Silakan mau tanya apa. Hari ini ada kuliah apa aja, teman-teman? Nge-Zoom semua? Hari Senin ini. Mata kuliahnya apa aja? Di sini agama sama PKN, Pak. Medianya Zoom semua? Agama kayaknya e-learning, Pak. Oke. PKN siapa? Pak Salis? Ibu
bukan pasalis, Ibu Bu Erni, Pak. Oh, ya. oke. Ya itu sih, gitu. Ada yang ingin tanyakan dari teman-teman? Monggo tanya apapun. Di luar materi juga nggak apa-apa. Kapan masuk offline, Pak? Ya, itu pertanyaan yang jadi pertanyaan the most favorite question ya. Belakangan sebulan ini. Jadi gini teman-teman. Kalau edaran terbaru katanya akhir November ya yang Fikes itu masuk ya. Fakultas Kesehatan masuk untuk praktikum. Semoga edaran itu benar. Terus kemudian kalau ditanya kapan masuknya, ya lagi-lagi setiap dosen akan menjawab setelah pandemi ini di Jogja terutama itu tanggap daruratnya dicabut. Tanggap darurat di Jogja masih sampai akhir November. Gitu. Apalagi bukan hanya pandemi yang kita lawan sekarang, yang kita lawan juga Gunung Merapi. Yang statusnya masih siaga. Jadi nggak lucu dong kalian datang udah kena was-was karena pandemi, sampai sini disambut hujan abu juga gitu. Gitu ya. Jadi mohon ditunggu, mohon bersabar. Saya yakin kalian benar-benar pusing di rumah gitu kan, nge-zoom mulu gitu kan. Ya Yep. itulah yang sedang kalian dan saya hadapi sekarang gitu. Di lain sisi dosen juga sangat, kalau saya di komunikasi sangat-sangat concern di kontennya. Jadi nggak bisa nge-zoom terus. Saya juga mikirin teman-teman gitu. Gimana caranya agar teman-teman juga suka gitu kan. Makanya saya buka ruang diskusi hari ini. Harapannya adalah teman-teman bisa tanya apapun dan nggak bosen gitu. Ada yang sudah pernah ke Unisa di sini? Atau ya ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah ke Unisa sama sekali? Belum pernah, Pak. Oh, ya. Ya semoga 3 tahun ini pandeminya berakhir ya. Kalau enggak sampai lulus pun kalian nggak tahu kampusnya wujudnya kayak apa. Gitu ya. Insya Allah nanti paling cepat, insya Allah nih ya, paling cepat kan 1 semester ini kan daring. Daring kan. Nanti kalau kuliah yang tatap mukanya, semester depan insya Allah kemungkinan kalau misalnya pandemi dan status tanggap daruratnya Jogja dicabut, teman-teman bisa ke sini. Gitu. Gitu ya. Ada yang dari Sulawesi di sini? Banyak ya katanya? Radiologi. Banyak ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Oh ya, satu lagi. Kalau untuk masalah absensi di kelas saya bukan termasuk penilaian, ya. Karena saya menghargai usaha ya teman-teman. Jadi kalau di kelas lain mungkin kalau dosennya saya presensi bukan termasuk penilaian sebab saya tahu bahwa teman-teman juga sudah sangat pesakitan ketika ingin masuk presensi melalui SIM PTT presensi itu. Tenang aja kalau di kelasnya saya sudah saya absenkan. Itu karena bukan termasuk penilaian, jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah absensi. Yang teman-teman khawatirkan adalah track record teman-teman aktif di e-learning maupun di kuis nanti yang akan saya kirim melalui Mas Gilang. Kalau link kuisnya nggak terkirim Mas Gilang, berarti salahkan Mas Gilang ya. Oke, Lang? Gitu. Jadi kalian nggak dapat nilai kuis. Nah, ada lagi yang ingin tanyakan? Masalah komunikasi? Jadi jenisnya ada 5 tadi itu, berdasarkan tingkatan komunikasinya. Gampang kok ilmu komunikasi, yang susah adalah dipraktekannya. Saya nggak yakin ketika teman-teman besok presentasi melalui media daring itu bisa atau enggak itu merupakan proses kedewasaan juga. Gitu. Pak, komunikasi itu termasuk budaya nggak, Pak? Komunikasi termasuk budaya atau tidak? Jawabannya adalah iya, termasuk budaya. Sebab ilmunya komunikasi itu lahir dari sosiologi. Ilmu tentang sosial. Nah, komunikasi digunakan, kenapa? Because sejak kita lahir sampai kita mati, kita berkomunikasi. Jadi komunikasi berhenti ketika teman-teman sudah menyandang status gelar baru, yaitu almarhum atau almarhumah. Bahkan ketika tidur pun kita berkomunikasi. Ada yang celangap, ada yang hadap kanan, itu orang masih tidur, itu berkomunikasi. Nah,
Komunikasi adalah budaya atau tidak? Iya, sebab kalian punya bahasa ibu masing-masing, punya aksen masing-masing, punya logat masing-masing. Jadi, communication born with a culture. Pertama kali orang berkomunikasi itu kan melalui tulisan, ya kan? Makanya dulu Rasulullah SAW itu disuruh membaca, bukan menulis. Caranya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ikro, dan ikro, itu membaca, bukan menulis. Kenapa? Karena logikanya tidak ada yang bisa ditulis ketika tidak ada yang dibaca. Bagaimana membaca itu? Kita membaca budaya dulu. Makanya agama itu lahir untuk menyempurnakan tata cara berbudaya. Gitu ya. Jadi bukannya tidak bisa dikawinkan, tapi mereka merupakan irisan dan kelengkapan bola utuh gitu antara agama, budaya, dan komunikasi untuk bisa bermasyarakat dan bersosial. Karena pada dasarnya kita makhluk yang haus akan hubungan sosial, gitu ya. Bukan hanya jomblo yang haus akan hubungan sosial, tapi kita pun sebagai manusia juga haus akan hubungan sosial. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak bisa dilahirkan atau tidak bisa hidup sendirian, gitu ya. Nah, kata-kata itu saya dapat dari manganya One Piece pada saat Brook di Trailblack kalau nggak salah, gitu. Gitu. Jadi kalau komunikasi enak skripsinya ya. Jadi kalau radiologi kan kesehatan tuh, saya nggak tahu. Kalau anak-anak komunikasi, mereka nonton film jadi skripsi. Terakhir saya bimbing yang drama Korea yang Is Okay Not to Be Okay, sama Crash on Landing on You. As a dosen, as a lecturer, saya harus menonton drama itu, gitu ya. Gitu. Jadinya parahnya adalah saya jadi Korea edik gitu loh. Nah, ada lagi mahasiswa saya yang ngangkat tentang film-film Indonesia. Komik pun ada yang ngangkat. Terakhir ada yang mengangkat Demosainya Kimetsu no Yaiba. Lagi-lagi saya harus nonton atau harus baca komik itu. Oke, Hats. Oh, enggak. Jadi, gitu. Kenapa komunikasi lahir dari budaya? Intinya itu. Bukan bagian dari budaya, tapi dia born dengan budaya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, izin Pak. Yuk. Tips atau trik yang komunikasi bersama dosen gitu Pak, biar nggak tegang tuh gimana Pak? Pasti bawaannya tegang Pak kalau komunikasi sama dosen. Ya. Jadi itu yang pertama jam terbang. Yang kedua teman-teman harus tahu dosennya. Kalau dosen ketemu dosen-dosen komunikasi, saya yakin teman-teman nggak ada yang tegang. Karena kalau tegang pun nggak masuk di mahasiswa komunikasi. Karena apa ya, budaya tadi itu yang melahirkan cara berkomunikasi juga. Jadi kalau teman-teman memang di WA kan Assalamualaikum, nama saya ini, saya PJ ini, ada kelas atau enggak, gitu. Nah, ketika dosennya jawabnya dengan satu kata, Y aja, itu berarti teman-teman servisnya harus lebih. Gitu. Apakah Bapak ada kuliah hari ini? Dosennya jawab satu kata, satu huruf, Y. Y aja, huruf Y aja. Berarti teman-teman harus menghormati beliau sebagai dosen. Tapi kalau dosennya mengakrabkan diri dengan kalian, kalian juga biasa aja gitu. Karena kalau bagi saya pribadi adalah, memang di dalam kelas ini kalian adalah mahasiswa saya, tapi di luar kita adalah kolega gitu loh. Tidak mungkin teman-teman di luar, misi Pak, maaf Pak, gitu. Saya kelihatan tua sekali gitu. Jadi biasa aja kalau ngobrol-ngobrol gitu. Saya bukan artis gitu kan. Jadi kalau di luar kalau mau ngobrol sambil ngopi ya ayo, di burjo ketemu biasa aja ya ayo gitu. Gitu. Bahkan kalau mau dibayarin saya alhamdulillah gitu kan. Gitu. Nah, jadi tips dan triknya yang pertama adalah kenali karakter orang karena tiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua adalah tipsnya adalah kenali cara dia berbicara seperti apa melalui tulisan dia. Karena kita pakai media WhatsApp maupun media telepon. Ketiga, jangan menghubungi orang di saat orang itu beristirahat atau family time, minggu, segala macam. Kecuali itu merupakan kabar buruk. Misalkan, halo Pak, kenapa nggak ngabarin jam 12? Pak, Kim Jong-un meninggal, gitu. Oke, itu baru bisa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya itu hal yang remeh-temeh,
jangan dikabarkan di jam-jam itu gitu ya. Nanti bapaknya lagi sama keluarganya terus kalian ngabarin kan nggak enak gitu kan. Kecuali kalian bilang, halo Pak, ya saya sudah kirim transfer pulsa sekian Pak. Oh terima kasih gitu. Itu baru nggak apa-apa. Jadi ada dua hal kabar yang boleh dikabarkan, yaitu kabar buruk itu harus. Yang kedua adalah kabar baik itu bisa menunggu nanti ketika jamnya sudah tepat. Gitu ya. Jadi triknya adalah pahami karakter orang, pahami cara dia berinteraksi dengan orang melalui tulisannya, dalam hal ini media WhatsApp dan juga status-status pribadinya. Yang ketiga adalah jangan menghubungi dia di jam-jam sibuk, di jam-jam istirahat atau jam-jam. Jadi work hour aja, di jam kerja aja gitu. Nah, kecuali teman-teman, kalian sudah akrab, misalnya dengan saya atau dengan siapa, ya sudah seperti partner aja, seperti kolega aja gitu. Jadi santai aja, is okay gitu. Toh saya jadi dosen, kalian jadi mahasiswa karena saya duluan lahir kan. Selisih 2 tahun dengan teman-teman. Kalau teman-teman yang lahir duluan, teman-teman yang jadi dosen, saya jadi mahasiswa. Tas sesimpel itu gitu loh. Jadi ini cuma cepet-cepetan siapa dulu yang belajar gitu kan. Makanya saya menghormati teman-teman, teman-teman pasti juga akan respect sama saya. Itu sih. Oke? Asik ya? Oke, ada yang lain yang ingin tanyakan? Kok diem-diem baik ya? Kalian semester itu ya? Semester 1 ya? 2020 ya? Ya Pak, maba. Ya. Oh, harusnya lebih saya kerjain lagi ya? Nah, kemudian teman-teman untuk masa e-learning, saya nggak tahu dosen-dosen yang lainnya seperti apa, tapi kalau saya sih ketika nanti ditanyakan oleh akademik atau justifikasi oleh prodi, saya mengajarnya apa, ya sudah tertanam di e-learning. Termasuk hari ini, nanti teman-teman kehadiran, nanti saya akan buka e-learning, ya, Mas Gilang ya. Nanti teman-teman tinggal itu aja, tinggal komen hadir aja gitu ya. Komen hadir, terus kemudian teman-teman udah tinggal baca materi, itu pun kalau dibaca nggak masalah, nggak dibaca juga nggak masalah, toh yang pintar kalian, gitu kan. Oke? Yang jelas, ilmu komunikasi adalah ilmu praktik. Dalam hal ini, praktik sebagai radiografer radiologi, teman-teman harus bisa membaca karakter orang. Bagaimana cara membacanya? Adalah, kalau orang Jawa biasa bilang basa-basi, tapi kalau orang di luar kesukuan Jawa itu dengan menyapa terlebih dahulu. Oke ya, gitu ya. Nah, karena saya pakai akun Zoom gratisan, ini Zoom-nya udah habis. Oke, jadi teman-teman, kita ajukan kuis dengan saya kirim Google Doc. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat buat semuanya. Saya menantikan kedatangan teman-teman di Unisa, biar lebih akrab lagi kitanya ya. Dan juga nanti mungkin Mas Elhas, Mas Aksara, yang cowok-cowok bayarin Burjo ya. Mas Wibawa. Oke, gitu ya. Thank you ya. Pak, berarti Bapak suka nonton anime juga nggak, Pak? Oh iya, saya suka nonton anime. Bahkan pop culture seperti itu saya suka. Kenapa? Mantap, Pak. Karena percaya tidak percaya, ini anime itu yang membawa saya membaca tuh jadi enak. Jadi baca anime, baca jurnal, baca anime, baca buku gitu. Animenya apa, Pak? Ya One Piece, ya... One Piece Bapak sudah sampai chapter berapa, Pak? Bapak One Piece sudah sampai chapter berapa? 995 yang paling baru. Yang rule-nya katanya lebih diwano. Ini ada dosen psikologi nih, Pak Komar namanya. Ya gitu, nanti diskusi One Piece nggak apa-apa lah. Karena Oke lah. gitu ya. One Piece, Kimetsu no Yaiba, banyak lagi. Itu Bapak sudah sampai mana, Pak? Udah tamat. Sudah tamat. Oke. Oke, untuk yang cewek-cewek mohon maaf ya, ini rooming, jadi omongan jomblo-jomblo biasanya seperti itu. Gitu ya. Kalau Korea sedang ngikutin yang paling baru itu, apa namanya? It's okay not to be okay, karena skripsinya orang sama yang paling baru The Good Doctor kalau nggak salah. Kalau Netflix saya lagi ngikutin Mandalorian sama itu apa namanya?
apa ya, lupa saya Netflix. Yang thriller lah pokoknya. Sip ya. Sip. Thank you ya. Terima kasih buat semuanya, 15 orang ini luar biasa. Sukses buat kalian. Sehat selalu. Tetap semangat kuliahnya. Nanti di long life perjuangan mahasiswa, jangan takut menjadi mahasiswa Unisa sebab teman-teman yang keren. Oke, thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo.